Assalamualaikum, kembali lagi kita bertemu di podcast Aspek Sindo bersama Membangun Maritim Indonesia. Kak, silakan dilanjutkan. Saya sudah membuka CJ Shalimar dan seperti biasa ini saya adalah Fajar Asti, Direktur Kak Eksekutif Fajar, Aspek yes. Sindo. Saya bersama Teh Jen aja. Jen Shalimar. Ini kita kedatangan tamu spesial nih. Yes. Ya, ada dua kita undang tamu spesial kita, yaitu Abang Bupati, Wakil Bupati Bangka Tengah, Bang Heri Ervian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Nah, yang kedua nih narasumber kita, Bupati Belitung, Abang kita Bang Sahari Saleh. Atau Bang Sanem. Atau Kita biasa memanggil dipanggil Bang Sanem. Bang Sanem Sanem. atau Yes. Syahrul Khan. Ya, Sanekat, iya. Tasnya harum, tampang seram, hati romantis. Ada siapa ya? Baru Dapat lagi. dia, dapat dia. Dapat lagi itu. Sahabat Aspek Sindo. Ya, kita tentu senang sekali ya kedatangan tamu spesial kita dan bersama host kita. Tambahan. Ya, Duta Aspek Sindo. Iya. Nah, kita akan berbincang terkait dengan kesiapan Bangka Tengah dan Belitung, ya? Belitung. Tentu Menjadi ini tuan rumah. adalah kepulauan, jadi yang menjadi tuan rumah Munas nantinya nih, Jen, itu Munas kedua, seluruh Bangka Belitung ya, Iya. atau Babel itu terdiri dari 5 kabupaten kota. Nah, tentu gini Bang Sanem, saya panggil aja Bang Sanem ya. Siap. Nah, ini kan Agustus nanti Aspek Sindo akan menggelar acara besar nih ya, Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia, atau disebut Aspek Sindo. Sindo ya. Nah, yang menjadi tuan rumah di sini kan Kabupaten Belitung. Ya, Belitung. Nah, mungkin ada yang bisa diceritakan kesiapan-kesiapannya Bang terkait dengan Munas nanti. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pas kalau memilih untuk Belitung dijadikan sebagai tempat Munas Aspek Sindo yang kedua, karena ada beberapa hal berkaitan dengan nomenklatur Belitung saat sekarang. Pertama-tama ya, kita ini suatu kepulauan dikenal dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kedua, juga sisi lain 10 Bali baru, kebatasan yang namanya KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Dan terakhir, kita ini 22 kemarin 22 April sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai kawasan UNESCO Geopark Global. Nah, jadi ini suatu hal yang mungkin, maaf bicara, kita melihat bagaimana sih pengelolaan kepulauan ini yang mungkin selama ini kita lakukan dan sudah bisa diakui oleh dunia. Ya, jadi tidak posisi kepulauan itu ya, di sisi lain memang image-nya kepulauan itu laut, orientednya adalah perikanan, tetapi di sisi lain tidak hanya seperti itu. Kita komplit, misalnya di Belitung ya, di daerah kita itu ya mineral, tambang ada komplit kan. Nah, sudah dikenal timahnya. Tapi dari sektor pertanian, perkebunan, kita mungkin dikenal dengan Montauk White Pepper, lada putih. Nah, tambah perikanannya, tambah lagi keindahan pesisir dan pulau-pulaunya, apalagi sekarang ini kita menggarap lagi ke arah untuk geomaritim. Nah, geomaritim, kekayaan alam laut, kekayaan taman laut. Nah, situ adanya koral, mangrove, jenis keanekaragaman biota yang lainnya hampir komplit. Nah, di situ upaya pengelolaannya ya, sehingga maaf, jadi bukan kami mau mempertontonkan apa yang sudah kita perbuat, tapi mungkin ini sebagai basis kita juga nanti menuju untuk undang-undang kepulauan itu dasarnya ada untuk kita berbuat. Saya rasa itu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ternyata Belitung ini potensinya luar biasa ya, Jan. Kan tadi kita sempat bahas kan mengenai Belitung, bahwa memang Belitung ini adalah satu daerah tujuan wisata khususnya untuk teman-teman yang memang mereka adalah penyelam gitu. Ini Belitung ini dijadikan destinasi, salah satu destinasi
yang sering sekali mereka didatangin sama para penyelam karena apa? Jaraknya tuh dekat dari Jakarta. Saya cuma 45 menit. Jauhan Bandung ya? Ya, Bandung aja 2,5 jam gitu kan. Nggak ada lagi macet Pak. Nggak ada macet. Iya. Jadi betul-betul memang potensinya sangat kuat sekali. Berarti memang layak lah ya untuk menjamu tamu-tamu spesial nanti ya di Agustus nanti ya. Iya, sangat layak. Ya, sisi lain infrastruktur dasar sudah menunjang Infrastruktur hotel dari bintang dari bintang 5 sampai bintang 5, ada. hotel bintang 5 ada ya. Di Sheraton, Swissville, Marriott, ada juga Santika. Sudah banyak. Ya, jadi sudah hotel yang lain itu sudah ada di kita. Dan sisi lain juga sebagai regulasinya atau nomenklatur kita juga sudah ditetapkan sebagai kawasan percontohan untuk pengelolaan hutan sosial kemasyarakatan. Kan hanya di Indonesia ada 2, Lumajang dengan Belitung. Jadi kita di pulau ya. Jadi kepulauan juga kita punya hutan. Nah, bagaimana pengelolaan hutan itu baik hutan konservasi, hutan lindung, hutan HP, tapi dengan pengelolaannya walaupun daerah kita tambang, tapi kita masih bisa juga mengelola hutan-hutan itu secara proporsional, bahkan dijadikan suatu. Berarti ekosistem di sana masih seimbang gitu, Pak Bupati ya? Iya. Artinya kan biasanya kalau sudah ada tambang itu kan image-nya berarti ini kan ada kerusakan lingkungan gitu kan? Ya, kita tidak menutup juga masalah tambang ini kan kekayaan alam dunia juga yang memang harus juga gimana dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi pengelolaannya memang harus secara proporsional. Betul. Nah, inilah kalau dikelola ditambang tidak secara proporsional, ini justru efeknya kan mata-mata merusak lingkungan. Tetapi salah satu contoh bagaimana misalnya kawasan tambang desa Juru Seberang yang dinamakan geosite Juru Seberang itu dulunya luar biasa lingkungannya, dampak lingkungannya karena kaitan pantai, hutan mangrove dan sebagainya. Tetapi sekian lama ya dikelola pengembalian habitatnya oleh masyarakat, kelompok masyarakat justru dijadikan suatu geosite yang dianggap berhasil dalam hal konservasi. Nah, ini satu hal mungkin ya. Artinya tidak semua daerah mampu melakukan itu. Nah itu yang mungkin ingin kita sampaikan juga kepada kawan-kawan mungkin nanti pada saat ngadakan Rakornas kita melakukan kunjungan ke sana. Nah, gimana pengelolaan hutan sosial kemasyarakatan, hutan lindung kok bisa dijadikan sebagai hutan kemasyarakatan yang juga sudah dikaitkan dengan berbasis IT saat sekarang. Oh, jadi ada penerapan teknologi di situ. Udah, makanya jadi kita tinggal pergi ke hutan itu, tinggal ini kayu apa, tinggal tempel kayunya di barcode sudah bercerita ini nama aslinya apa dan mengandung, dan ya kalau dikaitan dengan hutan kaitan dengan tanaman herbal dia bisa menceritakan bahwasanya dia mengandung unsur-unsur ini. Bagus. Berarti eco education lah gitu. Ya udah. Ya itu salah satu hal juga yang mungkin ingin kita sampaikan kepada berbagi kepada pengalaman. Nah, sehingga kita daerah kepulauan ini memang sebetulnya banyak masalahnya waktu kita dulu, terutama regulasi lah, aturan yang di berbagai kementerian ini kan senantiasa tidak sinkron. Tapi situ kita ya istilahnya gimana? Kalau saya orientednya betul-betul inilah untuk suatu kebaikan dan tidak merusak dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, saya jalan. Nah, itu satu hal. Saya kira menarik ini ya sistem pemerintahan di Belitung ya. Jadi memang ternyata sudah ada internalisasi teknologi lah. Sangat. Gitu. Sudah banyak kemajuan. Nah, tentu kan selain Belitung nih, tentu kan butuh dukungan juga nih daerah-daerah sekitar atau satelitnya Bangka Belitung lah. Nah, kita hadirkan ini Pak Wakil Bupati Bangka Tengah, Bang Heri Arfian. Mungkin ada juga kesiapan Bangka Tengah nih, Bang Wakil Bupati untuk menunjang kegiatan-kegiatan nantinya. Satu kebahagiaan tentu bagi kami Kabupaten Bangka Tengah kalau seandainya Kabupaten Belitung dijadikan sebagai tuan rumah saat Munas kedua Aspesindo nanti. Karena bagaimanapun juga satu penghargaan lah, satu kehormatan bagi kami Provinsi Bangka Belitung bahwa
salah satu kabupaten kami dijadikan sebagai tuan rumah untuk Munas Aspesindo yang kedua nantinya. Terkait dengan persiapan kami, tentu kami sebagai kabupaten yang ada di Provinsi Bangka Belitung sangat-sangat mensupport lah kegiatan ini, dan semuanya kami berharap dapat berjalan lancar. Dan seperti yang disampaikan oleh abang kami, Bang Sanem ini, terkait dengan potensi yang dari Bangka Belitung, khususnya yang dari Belitung, luar biasa memang. Dan kami harus mengakui bahwa Belitung memang punya keberagaman. Mereka sudah dijadikan sebagai tempat tujuan pariwisata nasional. Terakhir mereka dijadikan sebagai geosite di salah satu kabupaten kita, dan ini mendunia karena tentu yang menentukan adalah bersama, UNESCO, ya? betul. Yeah. Jadi ini adalah satu kebanggaan bagi kami tentunya, dan kami sebagai wakil dari pemerintah kabupaten yang ada di Bangka Belitung tentu akan mensupport kegiatan ini terkait dengan Munas kita Aspesindo yang kedua di Belitung. Yeah. Dan Belitung satu-satunya mewakili Indonesia dan Asia sebagai geosite kepulauan. Geosite kepulauan. Iya, geosite kepulauan. Yang ada di Indonesia kan hanya ada 6, kan lainnya kan di daratan, ya, Celitu apa semacam. Tapi untuk kepulauan hanya satu-satunya Belitung di kawasan Asia ini, dan hanya di Indonesia adalah Belitung. Jadi sesuai dengan upaya kita menggarap wilayah kepulauan, nah ini menggerakkan wilayah-wilayah kepulauan ini untuk membangun Indonesia. Saya. Nah, tentu ya sahabat Aspesindo, kita perlu mendengar nih apa sih event-event yang akan kemudian kita gelar yang menjadi serangkaian dari acara Musyawarah Nasional kedua Aspesindo nanti. Mungkin ada bocoran, Pak Bupati? Ya. Tapi jangan dijawab dulu. Kita lewatkan dulu sesi iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspesindo dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspesindo. Sahabat Aspesindo, kegiatan-kegiatan apa aja yang menjadi bagian dari rangkaian Munas kedua nanti? Nah, kira-kira apa nih yang bagus nih? Ini kan kalau selain persiapan Munas kedua Aspesindo yang akan dilaksanakan nanti di Kepulauan Bangka Belitung, ini juga ada nanti rangkaian-rangkaian acara yang mungkin agak terdengar asing di telinga, itu namanya Hopping Island. Hopping Island tuh apa ya? Kita ke tour ya, ke pulau-pulau ya. Mungkin Bang Sanem bisa menjelaskan seperti apa nanti? Ya, Hopping Island ini adalah tur ke pulau-pulau. Kita kan 100 lebih pulau khusus Belitung. Wow. Nanti ada ke pulau yang memang sudah dikelola secara proporsional dalam bentuk penginapan yang dinamakan Lebong Island. Lebong, ya. Nah, salah satu kan. Nah, kemudian ada lagi pulau-pulau yang memang ada satu satu sejarah dan sekarang menjadi juga ikon dari wisata Pulau-Pulau Belitung yang namanya Pulau Lengkuas. Dan itu kan situ ada mercusuar yang dibangun oleh Belanda itu. Keren. Nah, Pulau Indah. Kita ke sana nih. Kita harus ke sana. Dan juga jenis bebatuan itu, keunikan bebatuan di sana yang juga dalam bentuk pulau-pulau itu ya, Pak Bupati ya. Nah, itu kan salah satu hal mungkin nanti yang dalam Hopping Island ditambah kegiatan kan. Sisi lain juga karena kita daerah geosite itu yang berkenaan ini, mungkin kita juga datang ke geosite. Tapi yang paling utama bagaimana
juga kita datang ke UMKM kita yang benar-benar mengolah hasil produk hasil perikanan. Nah itu antara lain. Jadi tambahan di samping rapat-rapat kita, tapi mungkin itu tambahan. Nah sisi lain katanya Bu Ujan mau mengadakan turnamen golf, silakan. Ya boleh itu bisa. Menarik Ya, ya. menarik. Jadi ada apa tadi? Expo tambahan. Terus Expo ada juga, Expo ya. Expo ini nanti pesertanya dari mana aja Pak Bupati? Kita berharap mungkin ya di samping kami Utusan daerah-daerah Iya, ini ya. daerah-daerah Kabupaten ya. Belitung. Ya tuan rumah ini kan Ya. Bangka Belitung ini ya. Belitung Tapi ada kita Bangka berharap berharap ada juga anggota-anggota dari Aspesindo luar juga ya. Bangka Belitung lah yang Iya, hadir hadir di situ juga ya. membawa dari mengekspos Expo hasil olahan ikan ya tiap-tiap daerah. Ini menjadi ciri khas tentu ciri ya. khas itu ya. Ya saya kira yang menarik ini tentu Ya. selain acara formalitas Munas itu ya tentu acara yang Banyak yang bisa bermanfaat diekspor. langsung ke Iya. masyarakat lokal ya tentu tadi mendorong Mhm. hadirnya ekonomi UMKM ini ya terutama di pasca pandemi seperti ini ya Pak. Ada satu hal khas masakan Belitung yang dinamakan gangan. Waduh. Mungkin nanti kita melalui Mbak Jan untuk melakukan kegiatan lomba khusus masak Bisa, gangan bisa. itu. Iya. Nah itu Betul, kan betul, nanti betul. ya itu mungkin satu hal juga kan. Jadi untuk Perlu mempopulerkan dipromosikan itu, Pak promosikan. Nah lomba masak gangan. Gangan. Nah, Iya. itu kan. Salah satu ciri khas itu Ya, makanan yang berarti kita ciri khas. Makan laut itu kan makan laut kan ikan. Kalau bisa membayangkan lah ya Iya. seperti apa nanti ya di Dia sana gagal ya. kalau di sana. Oh gitu ya. Gagal. Gagal diet. Gagal diet, ya. Bukan diet kalau ke sana pokoknya ya. Baik, saya kira banyak banget nih yang menjadi event-event nanti Iya, di acara iya. ini. Tentu ya bisa mengundang tamu-tamu penting lah ya. Pasti. Terutama mungkin kita harus bagaimana menghadirkan calon investor begitu Pak Bupati. Iya, Mungkin masih iya. ada daerah-daerah di sana yang belum disentuh lah, yang butuh Iya. investasi besar ya, supaya Belitung ini bisa menjadi pusat pariwisata dunia lah seperti itu. Ya. Sebetulnya daerah kita ini sudah terekspos kan ke mancanegara. Mereka sudah pernah datang para investor untuk sektor pengembangan dari hasil perikanan, industri perikanan, ya kan? Di sana sudah hadir industri perikanan. Sudah ada, tapi kan untuk lebih jauh lagi kan ke arah Ya, itu. ya. Ya. Nah, kemudian salah satu contoh misalnya, saya ke Singapura kok pergi ke pabrik pengolah ikan yang bikin Ikannya dari pentol Belitung. ikan, sate ikan, ternyata ikannya dari Belitung gitu. Oh. Ikan Nah, itu dari kan Belitung malah diolah di Iya, di Singapura. Singapura. Ada di Terus Singapura. dibeli lagi orang jual Belitung. ke Indonesia, jual lagi ke sini. Iya. Bahkan mereka jual ke Amerika, hasil itu kan Glasgow, jual ke Berarti Kanada. pasar ke itu harus Cina. direbut tuh, Nah, ini Pak industri Bupati itu. industri ini yang kita butuhkan dan Harus kita sudah ada diekspor. kawasan Iya, industri. betul. Nah, Harus ini ada komitmen peluang- bersama lah ya. Iya, Pulang betul. di samping memang investasi yang berkenaan dengan pariwisata kan banyak yang mau bangun hotel, Ya. pengelolaan pulau-pulau itu, kotek dan sebagainya. Nah itu sudah ada. Cuman gara-gara corona inilah duitnya juga mereka katanya banyak dia makan corona juga. Iya. Tapi menyambung Ya, silakan, Pak pembicaraan Bang Sanem Wakil tadi, Bupati memang Bangka kita Tengah. di Bangka Belitung luar biasa potensinya. Iya. Kalau Bang Sanem tadi bilang ikannya berasal dari Bangka Belitung, tapi yang punya nama Singapura ya seperti sapi punya susu, sapi punya apa itu Pak? Sapi punya nama, susu. sahabat. Itu menjadi kendala kita juga karena selain Belitung dengan ikannya, kita di Bangka itu potensinya di cumi. Cumi. Jadi kalau cumi rata-rata memang pengusaha-pengusaha cumi itu yang dicari adalah cumi Bangka. Atau cumi Belitungnya juga. Iya. Jadi ini luar biasa. Jadi kami memang Oh, jadi hasil laut yang terbesar itu cumi ya? Itu kalau tidak juga, tapi itu menjadi salah satu ciri khas, ya? bukan ciri khas, salah satu potensi juga lah yang oke. bisa kita garap karena memang Iya. seperti kata orang mungkin cumi Bangka itu beda dengan Beda, cumi-cumi ya. daerah lain. Betul. Ya. Mungkin seratnya atau taste-nya mungkin kan beda. Iya. Orientednya perikanan kita di Belitung, orientednya ekspor, Pak. Ekspor. Singapura baik ikan tangkap maupun ikan budidaya, terutama budidaya kita kerapu kenyir. Nah saat sekarang ini kalau beli ikan di Jakarta, Muara Angke dibandingkan beli ikan di Bangka atau Bangka Belitung, mahal ikan di Belitung dibandingkan Muara Angke. Karena orientednya ekspor. Nah, bayangkan harga cumi-cumi dibeli di nelayan aja 100.000 per kilo.
cumi-cumi itu. Betul. Jadi di nelayan. Nah, berarti sudah makanya dalam pandemi Covid ini justru kita Bangka Belitung, khususnya Belitung masih plus pertumbuhan ekonomi, masih 2,4, ditopang oleh walaupun pariwisata down, tapi ditopang oleh penghasilan kelautan. Berarti hasil laut ini termasuk sektor yang membantu ini ya, membantu sehingga pertumbuhan ekonominya tidak minus ya, kan banyak daerah nih minus. Itulah kita fokus kepulauan. Saya yakin kalau kepulauan ini digarap secara profesional, tidak banyak regulasi yang hambat adanya kewenangan bupati, yakin Indonesia ini akan jaya di bidang kelautan. Sisi lain juga bahkan menjadikan sebagai poros maritim dunia itu ya kita hanya, ini tidak sekedar jargon nanti tentunya. Tidak, sisi lainnya kita juga mengadopsi dari segala itu kearifan lokal suatu daerah. Nah, yang saya banyak pernah jadi camat juga di kepulauan kan. Nah, itu ada kearifan lokal yang memang kita jaga. Itu sebetulnya tidak pernah mereka itu ya dalam kehidupan susah. Bahkan satu pulau di Pulau Gresik itu semuanya nelayan. Tapi dengan kearifan lokal, cara penangkapannya dengan sebagian justru kemakmuran mereka, ya kesejahteraan mereka luar biasa. Itu mereka itu tiap tahun haji itu satu pulau itu tidak kurang dari 20-25 orang. Rata-rata sudah haji semua satu pulau itu. Di samping rumah mereka ada di daratan, anak-anaknya kuliah di Jawa ini semua nih. Nah ini, jadi makanya kalau kepulauan kesejahteraan di sana memang sangat luar biasa ya, dari hasil olahan kelautan. Iya. Dari potensi kelautannya ya Bang ya. Iya, terutama itu ke laut kita memang secara mandiri juga kita jagain dengan masyarakat. Nah itu yang ini. Nah kita sudah melakukan untuk pengusahaan bom, misalnya ngeracun. Cuman ada orang-orang luar yang datang ke itulah nyuri ikan ini, ya merusak juga. Ya, nah, karena saya dapat bocoran juga Pak Bupati. Ini kan katanya di Bangka Belitung ini ya, di Bangka Tengah juga banyak kejadian begitu kan. Di Belitung juga katanya ini kan nelayan-nelayan malah jual hasil tangkapannya di tengah laut. Nah itu. Iya, karena mungkin ya ada apa gitu kan komitmen mereka itu, sehingga mereka lebih senang menjual di tengah laut daripada harus kembali ke darat. Pak Menteri KKP kan sebulan yang lalu pergi ke Belitung. Pak Manu ini Wayu Trenggono. Beliau paparan berkenaan dengan potensi kelautan. Dia berdasarkan itu kan potensi kelautan kita untuk wilayah Bangka Belitung itu barat utara selatan itu sudah kurang lebih 1,5 juta ton per tahun. Dan wilayah potensi luar biasa. Nah, kehitung-hitungan kalau hasil benar-benar dikelola secara profesional, tidak dicuri, tidak diseludupkan segala macam, itu sebetulnya puluhan triliun PNBP kita dapat negara ini. Tapi setiap tahun tidak lebih dari 450 sampai 500 miliar pemerintah hanya dapat segitu dari ya, hasil dari perikan puluhan triliun yang dari puluhan triliun ekonomi yang berputar di situ ya. Nah itu sekarang inilah. Ini kuncinya di mana ini? Ya, kuncinya itulah dari Pak Bupati. Kita lewatkan dulu sesi berikut ini. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional Kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo. Sahabat Aspeksindo, ternyata kalau potensi kelautan kita ini dikelola dengan maksimal, ya nggak usah jauh-jauh deh, satu provinsi aja Bangka Belitung itu dapat bocoran kita bisa menembus puluhan triliun loh. Nah, cuma kan
siapa yang harus bertanggung jawab ini ataupun seperti apa strateginya, kita dengarkan dari Pak Bupati Belitung nih. Ya, pertama-tama ya yang perlu ini kesinambungan lah. Kuncinya itu kira-kira gimana? Kesinambungan bersinergi antara daerah, dalam ini kami bupati misalkan ya. Nah, juga kami tidak terlepas bawahan kami dengan camat dan kades yang membina langsung nelayan masyarakat. Nah, sinergi apalagi ketika ke pusat. Nah, ya, ini baik itu regulasinya, ya dalam hal ini regulasinya mungkin ke bawahnya ini, ya kewenangan itu ada di kita, karena kita tetap mengadopsi kearifan lokal itu. Betul. Nah, ini harus kita ini, dan dari kearifan lokal itulah ke arah ke profesional. Katakanlah dalam hal ini misalnya satu contoh nelayan tangkap. Karena karyawan jenis tangkap ini kan ada yang jaring, ada yang bagan, ada yang mancing, ada yang bubu, ada yang budidaya. Ditambah secara modern budidaya kan. Nah, ini sebetulnya kalau ini kita kelola, kita kemas dengan diatur wilayah-wilayah ini aman dari pencurian, aman dari, dan kemudian secara regulasi juga kita pemerintah dalam ini menyiapkan katakanlah infrastrukturnya, kata pelabuhannya yang memang harus pelabuhan samudra, misal bisa langsung ekspor kapal. Berarti kuncinya ini butuh kebersamaan seluruh stakeholder di situ ya, Pak Bupati ya, termasuk mungkin kawasan ya, misalnya Bangka Tengah harus mensupport itu ya, dari Belitung, kemudian dari Belitung Timur dan seterusnya, yang satu kawasan itu. Kawasan misalnya ini sebagai supaya puluhan triliun itu tidak hilang keluar ya. Katakanlah untuk nelayan tangkap yang banyak ini, di samping budidaya kan nelayan tangkap. Nelayan tangkap ini kan apa sih kebutuhannya? Misalnya di sini harus ada costurit, harus ada pabrik. Costurit sudah ada di sana, Pak? Ada sih, ada 12 costurit kita ada. Oh, sudah 15? Iya, 15 costurit. Itu milik pemerintah apa swasta? Pemerintah juga ada, kita dapat bantuan ada 2 kan, tapi dari swasta kan yang lebih banyak. Nah, sebenarnya udah besar, sudah 15 unit. Nah, itu udah sarana pelabuhan misalnya kan itu yang harus kita siap itu, support di situ. Nah, kalau yang urusan yang lain, pandailah kita nelayan misalnya di sana kan, termasuk budidaya. Siaplah budidaya ini yang menjadi problem saat sekarang, budidaya kita ini di Indonesia ini persoalan bibit. Kita di Belitung budidaya kerapu itu bibitnya beli dari Lampung, dari Bali, beli 1000 datang ke Belitung tinggal 500 diwejahkan pembesaran tinggal 200. Bayangkan berapa biaya itu. Gitu ya, Jen. Nah, bagaimana ini harusnya yang ada sudah ada history di sana, itu dioptimalkan untuk butuh investor ya, Pak. Ini Jen ini investor. Iya, Amin. Kan dulunya kan kita harapkan di Belitung dulu jadi Jerusalem, tapi tidak berkelanjut. Nah, ini kita harap berlanjut ini. Ya, amin. Ya, sekali lagi harapan kami tentu ya sinergitas lah antara pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi dengan pemerintah pusat tentunya itu yang kita harapkan. Karena bagaimanapun juga tentu kita berharap sangat terkait dengan keberadaan nelayan-nelayan kita ini, karena mereka rata-rata memang membutuhkan bantuan baik itu dari pemerintah kabupaten, provinsi, juga dari pemerintah pusat. Dan sekali lagi kami berharap memang pemerintah pusat juga memberi perhatian terkait dengan pembangunan dermaga seperti yang disampaikan oleh Bang Sanem tadi. Kami sangat membutuhkannya. Dermaga, tambatan perahu itu yang mendukung sarana untuk mendukung para nelayan kita untuk mereka mempunyai kesejahteraan yang lebih baik lagi. Siap, saya kira itu Jennya luar biasa ya, eksplornya artinya kesiapan Minas potensi yang dimiliki oleh kawasan Bangka Belitung ini, ada Bangka Tengah, ada Belitung sendiri, itu kan sangat luar biasa. Nah, tentu kita sudah pengen banget lah ya ke Belitung ini, Bangka Tengah ini ya, untuk melihat potensi secara langsung gitu, Jen ya. Baik, sahabat Aspeksindo, kita dengarkan closing statement dari 2 tamu spesial kita ya. Saya persilakan pertama ini Wakil Bupati Bangka Tengah. Silakan Bang Heri Ervian. Sahabat Aspeksindo, kami tentu sekali lagi berterima kasih banyak atas segala dukungan dan mohon arahan terkait dengan keberadaan Aspeksindo, karena bagaimanapun juga tentu keberadaan Aspeksindo akan memberikan satu manfaat yang luar biasa bagi kami kabupaten kepulauan yang ada di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun juga kita tahu seperti yang telah disampaikan oleh Bang Sanem bahwa potensi-potensi kelautan yang ada di daerah kepulauan maupun pesisir itu luar biasa. Dukungan dari pemerintah pusat tentu sangat kami harapkan terkait dengan
keberadaan Aspeksindo ini. Dan yang paling penting bagi kami adalah bagaimana pemerintah mensupport juga rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan ini. Terima kasih. Ya, Bang Sanem, Bang Sanem. Pak Bupati Belitung. Ya, berkenan dengan Aspeksindo ini suatu kewajiban ya harus diakomodir. Karena saya pengalaman dari bawah. Selaku anak nelayan, pernah jadi camat kepulauan, bupati kepulauan, bagaimana sebenarnya mengelola ke laut itu secara profesional akan makmur rakyat Indonesia. Karena jangan dilupakan, Indonesia ini terdiri pulau-pulau, daerah kepulauan. Itu satu hal ya. Nah, selama ini kan menghilangkan istilah kepulauan tadi. Padahal jelas NKRI ini terdiri dari pulau-pulau. 2/3. Tapi kenapa hanya tidak Wilayah terpikir kita adalah laut. kepulauan Dengan kan, 17.000 pulau lebih. harusnya ini coba fokus sekarang ini belum ke depannya. terlalu fokus kita ke sana Terlalu perspektif fokus menggarap pembangunannya ya. pulau-pulau ini. Nah, ini belum terfokus kepada menggarap pulau-pulau. Padahal potensi pulau-pulau tadi bukan hanya sekedar potensi perikanan, di situ juga ada miningnya. Kayak Belitung, Timah, Kaulin, Tanah Liat, Pasir Sukarsa, Dirkon komplit. Nah, ada juga di pulau-pulau lain, ke Pulau Buton terkenal dari sekolah SD dulu adalah penghasil aspalnya. Daerah-daerah ini kenal banyaknya. Jadi di sisi lain memang potensi kelaurnya setiap pulau itu pasti ada potensi dari untuk kehidupan, bukan hanya ikan tapi sisi lain juga itu kan mangrove-nya, koralnya lengkap sarana perhubungan. Nah, tapi kenapa ini kemarin kurang mendapat perhatian untuk pengelolaan pulau? Imit sampai sekarang nelayan miskin. Iya, betul. Nah, itu. Jadi Nah, yang kita miskin itu hilangkan nelayan pesisir. Nelayan pesisir miskin. Nah, hilangkan imit ini dengan Image ini fokus harus kepulauan. hilang dari bumi Indonesia. Karena justru ikan-ikan kita dibuat untuk memperkaya orang luar dengan ngerampok ikan kita. Nah, kita ya ibaratnya ya tikus mati di lubang padi itu nih. Ya, betul ya. Nelayan miskin tapi kekayaan alam lautnya luar biasa. Nah, ini yang harus kita Luar ingat. biasa kekayaan kita. Nah, oleh itu pula kita berharap nanti kita di Belitung Munas ini kita tuntaskan hal ini bicarakan. Kita tuntaskan Pak Bupati ya. Siap kita di Belitung. Sahabat Aspeksindo, kita tuntaskan di Bangka Belitung. Belitung, Ya. khususnya partisipasi seluruh kabupaten kota di Bangka Belitung. Ya. Dan menjadi tuan rumah di Belitung nanti tentu sudah siap dengan konsekuensi tamu. Biasanya tamu ini kan banyak macamnya ini, banyak mauannya nih Pak Bupati. Tapi saya kira kita bisa karena kita satu kesatuan Aspeksindo yang kemudian bisa menggerakkan misi besar kita bagaimana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, kalau di Belitung nanti ya, kalau peserta habis dari rakor mau fishing, mau snorkeling, mau diving, mau hopping island, lengkap, mau main jet ski, mau main kayak, mau main apa, komplit kita ada di Belitung. Ternyata ini Belitung ini lengkap nih ya, sahabat Aspeksindo. Kita ketemu di Belitung pada tanggal 12 Agustus 2021. Aspeksindo, satu laut, sejuta manfaat. Ngobrol aja. Oke, ya. Ngobrol.